Bayangkan, kamu adalah sebuah gunung, dan di sekitarmu ada badai yang sedang mengamuk, petir yang menyambar, dan angin yang mencoba membuat semua hal di sekelilingmu berterbangan. Tapi kamu tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun. Sebagian besar dari kita hidup seperti daun kering yang hanya terombang-ambing oleh komentar orang lain, stres dalam pekerjaan, atau berita buruk di media sosial. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ketenangan bukan tentang menghilangkan masalah, melainkan tentang mengubah caramu melihat masalah itu sendiri. Hari ini kita akan belajar cara membangun benteng batin agar kamu tetap tenang bahkan saat dunia di sekitarmu sedang tidak baik-baik saja. Mengapa kita mudah panik? Filsuf Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandang hal-hal tersebut. Masalahnya, otak kita masih bekerja dengan sistem yang telah lama dipergunakan oleh kebanyakan orang hingga sekarang, atau bisa disebut sistem purba. Kita sering menganggap deadline tugas maupun deadline kantor atau bahkan kritik sebagai ancaman terhadap diri kita. Akibatnya, tubuh kita memasuki mode fight or flight. Dan saat kita memasuki mode tersebut, kita akan kehilangan logika kita dan emosi mulai mengambil alih kemudi tubuh kita. Lantas, apakah kita tidak bisa keluar dari kondisi ini? Jawabannya, bisa. Tips pertama, dikotomi kendali, atau biasa disebut the Stoic Way. Di tips pertama ini merupakan salah satu tips yang banyak sekali orang yang sudah mencobanya untuk menenangkan diri mereka dengan cara memisahkan dunia mereka menjadi dua buah lingkaran. Dan kita anggap lingkaran pertama merupakan lingkaran hijau dan lingkaran kedua merupakan lingkaran merah, yang dimana kita mulai dari lingkaran merah tersebut. Di lingkaran merah kita isi dengan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti menentukan takdir. Lalu di dalam lingkaran hijau kita isi dengan pikiranmu, tindakanmu, dan reaksimu. Dan coba kalian lihat dan kalian pikirkan, jika kamu berhenti mencoba mengatur apa yang tidak bisa kamu kendalikan, maka sedikit demi sedikit beban yang kamu rasakan akan menghilang. Yang kedua, teknik jeda, atau biasa disebut the gap antara stimulasi dan respon. Coba kamu pikirkan, ada sebuah ruangan di depanmu, dan di ruangan itulah terletak kebebasan kita. Dan saat ada hal buruk terjadi, apa yang biasa dilakukan orang? Mereka akan bereaksi, panik, bahkan marah. Tetapi di teknik the gap atau teknik jeda ini merupakan tempat kamu berpikir. Di saat masalah buruk itu datang ke ruanganmu, maka reaksi yang harusnya kamu lakukan adalah tunggu dan beri jeda sekurang-kurangnya 3 detik. Dan kamu mulai
menarik napasmu dengan dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah reaksi marahku akan memperbaiki situasi ini? Dan jika tidak, lepaskan. Mencintai takdir, atau biasa disebut amor fati. Friedrich Nietzsche mengenalkan konsep amor fati. Jangan cuma menerima apa yang terjadi, tapi cintai itu sebagai bagian dari pelajaranmu. Anggap setiap masalah adalah bahan bakar untuk melatih otot kesabaranmu, yang dimana kita harus mengenal terlebih dahulu yang namanya hak dan kewajiban, yang dimana kewajiban kita adalah menjalankan segala hal yang ada di dunia ini, mulai dari tanggung jawab kita sendiri dan lain-lainnya. Tetapi ingat, hak kita bukan hanya untuk menerima hasil yang baik, tetapi kita juga punya hak untuk mendapatkan masalah-masalah dalam perjalanan kita. Dan kita bukan hanya harus menerima masalah tersebut, tapi kita juga harus berpikir bahwa dengan masalah tersebut kita dapat lebih berkembang pesat, karena dari masalah itu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Singkatnya, menjadi tenang bukan berarti kamu tidak punya perasaan. Menjadi tenang berarti kamu memiliki otoritas penuh atas dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kamu selalu bisa mengatur layar kapalmu. Jadi, saat sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencanamu, tersenyumlah dan katakan dalam hatimu, ini adalah kesempatanku untuk berlatih. Kalau video ini membantumu melihat masalah dengan cara yang berbeda, silahkan klik like dan subscribe. Tulis di dalam komentar satu hal yang paling sering buat kamu kehilangan ketenanganmu, dan mari kita diskusikan.